Pada video kali ini, saya akan membahas tentang patologi sistem imun. Sebelum kita belajar lebih mendalam terkait patologi sistem imun, perlu kita ketahui apa sih patologi sistem imun itu. Jadi, patologi sistem imun merupakan kondisi yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh manusia tidak berfungsi dengan baik, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit. Penyakit imunologis juga merupakan istilah lain dari patologi sistem imun, di mana penyakit imunologis ini timbul ketika sistem kekebalan tubuh manusia tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dapat terjadi ketika sistem kekebalan tubuh manusia terlalu aktif sehingga menyerang sel-sel yang sehat di dalam tubuh manusia, maupun ketika sistem kekebalan tubuh manusia itu tidak terlalu aktif atau tidak cukup aktif sehingga tubuh manusia lebih rentan untuk terkena infeksi. Selanjutnya adalah patologi penyakit autoimun. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa penyakit autoimun itu terjadi ketika sistem kekebalan tubuh manusia tidak berfungsi dengan baik. Penyakit yang timbul ketika sistem imun manusia tidak berfungsi dengan baik dapat berupa penyakit rheumatoid arthritis, penyakit lupus, maupun penyakit Graves. Nah, kita akan membahas satu persatu ketiga penyakit tersebut. Yang pertama, penyakit rheumatoid arthritis. Penyakit rheumatoid arthritis merupakan peradangan pada sendi yang terjadi akibat gangguan autoimun, di mana sistem imun tubuh menyerang jaringan tubuh yang sehat. Adapun penyakit ini ditandai dengan gejala seperti peradangan pada sendi, pembengkakan pada sendi, kekakuan pada sendi, kelelahan yang berlebihan, dan juga penurunan berat badan. Faktor risiko daripada penyakit ini yaitu wanita yang berusia 30-40 tahun, orang yang mengalami obesitas, orang yang memiliki kebiasaan merokok, dan juga orang yang terlahir dari keluarga yang memiliki riwayat penyakit rheumatoid arthritis. Selanjutnya adalah penyakit lupus. Penyakit lupus merupakan penyakit autoimun kronis yang terjadi ketika sistem imun menyerang sel atau jaringan tubuh yang sehat. Jadi penyakit lupus ini merupakan penyakit yang cukup berbahaya. Penyakit ini ditandai dengan munculnya ruam di seluruh tubuh penderita, baik itu di muka, di punggung maupun di kepala. Bahkan juga akan terjadi pembengkakan di tangan. Penyakit lupus ini merupakan salah satu penyakit yang sampai dengan saat ini belum ditemukan obat untuk dapat menyembuhkan penyakit ini. Selanjutnya adalah penyakit Graves. Penyakit Graves merupakan penyakit autoimun yang menyebabkan kelenjar tiroid menjadi terlalu aktif. Jadi penyakit ini merupakan penyakit autoimun yang menyebabkan tubuh memproduksi kelenjar tiroid itu secara berlebihan. Adapun gejala daripada penyakit ini yaitu terjadi pembengkakan kelenjar tiroid atau yang sering disebut sebagai penyakit gondok. Itulah beberapa penyakit autoimun yang timbul ketika sistem kekebalan tubuh manusia terlalu aktif sehingga dapat menyerang sel-sel sehat di dalam tubuh manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang hipersensitivitas. Hipersensitivitas merupakan kondisi di mana sistem kekebalan tubuh manusia bereaksi secara berlebihan terhadap suatu paparan benda atau zat tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya. Hipersensitivitas dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, hipersensitivitas tipe 1, hipersensitivitas tipe 2, hipersensitivitas tipe 3, dan hipersensitivitas tipe 4. Kita akan membahas satu persatu tentang keempat klasifikasi hipersensitivitas. Yang pertama, hipersensitivitas tipe 1.
Reaksi hipersensitivitas tipe ini merupakan reaksi yang cepat, di mana gejala akan muncul sekitar 15-30 menit ketika manusia terpapar oleh alergen. Reaksi ini terjadi ketika antibodi imunoglobulin E atau IgE melepas zat kimia histamin saat terpapar alergen. Contoh penyakit yang dapat timbul akibat hipersensitivitas tipe 1 yaitu penyakit asma dan juga alergi. Penyakit asma dapat timbul ketika seseorang itu terkena suatu zat atau paparan alergen sehingga menyebabkan seseorang kesulitan dalam bernapas. Alergi dapat timbul ketika seseorang terpapar suatu zat asing atau alergen sehingga penyakit ini dapat ditandai dengan munculnya ruam di seluruh tubuh dan terasa gatal. Yang kedua yaitu hipersensitivitas tipe 2. Reaksi ini disebut juga sebagai reaksi hipersensitivitas sitotoksik, yaitu kondisi saat sel tubuh normal secara keliru dimusnahkan oleh sistem kekebalan tubuh. Reaksi ini melibatkan antibodi imunoglobulin G atau IgG dan imunoglobulin M atau IgM. Contoh penyakit yang dapat timbul akibat hipersensitivitas tipe 2 yaitu penyakit anemia hemolitik dan penyakit Graves. Penyakit anemia hemolitik ini dapat terjadi ketika sistem kekebalan tubuh manusia menyerang sel-sel tubuh yang normal sehingga sel-sel darah merah dalam tubuh ini dapat menghilang atau mati sebelum waktunya. Adapun yang menjadi ciri daripada penyakit anemia hemolitik yaitu seluruh tubuh dan juga mata itu berwarna kuning. Selanjutnya adalah penyakit Graves. Penyakit Graves juga merupakan penyakit yang timbul akibat hipersensitivitas tipe 2 yang menyebabkan kelenjar tiroid diproduksi secara berlebihan sehingga muncul gejala seperti pembengkakan pada kelenjar tiroid atau penyakit kondok. Akan terjadi pembengkakan di area leher. Selanjutnya adalah yang ketiga, hipersensitivitas tipe 3. Reaksi ini disebut juga penyakit kompleks imun, di mana reaksi ini melibatkan antibodi imunoglobulin G atau IgG. Reaksi ini tergolong dalam reaksi yang responnya lambat, sekitar 3-10 jam. Gejalanya muncul ketika terpapar oleh alergen. Penyakit yang dapat timbul akibat hipersensitivitas tipe 3 yaitu sistemik lupus eritematosus dan rheumatoid arthritis. Jadi sistemik lupus eritematosus ini merupakan penyakit lupus yang timbul akibat hipersensitivitas tipe 3. Hal ini ditandai dengan pembengkakan pada area mata dan juga kaki. Dan gejala lainnya yaitu munculnya ruam pada muka. Sedangkan rheumatoid arthritis ini penyakit yang timbul akibat hipersensitivitas tipe 3 yang ditandai dengan pembengkakan area sendi dan juga kekakuan pada area sendi. Yang keempat yaitu hipersensitivitas tipe 4. Reaksi ini disebut sebagai hipersensitivitas tipe lambat karena reaksinya relatif lebih lama. Reaksi ini biasanya muncul sekitar 2-3 hari setelah terpapar antigen atau alergen. Contoh penyakit yang timbul akibat hipersensitivitas tipe 4 yaitu dermatitis kontak. Dermatitis kontak merupakan peradangan pada kulit yang terjadi akibat paparan alergen, sehingga penyakit ini dapat ditandai dengan munculnya ruam di seluruh kulit dan terasa gatal. Gejala lainnya yaitu kulit terasa kering dan bersisik. Selanjutnya adalah upaya pencegahan.
Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit autoimun maupun penyakit yang timbul akibat hipersensitivitas. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit autoimun yang pertama yaitu mengonsumsi makanan yang seimbang. Perlu untuk kita mengonsumsi makanan yang mempunyai gizi yang seimbang. Mengonsumsi makanan yang kaya akan protein, vitamin, maupun mineral. Langkah yang kedua yaitu berolahraga secara teratur. Yang ketiga, menghindari untuk tidak merokok, dan yang keempat, menghindari paparan zat kimia. Upaya pencegahan agar terhindar dari penyakit yang diakibatkan oleh hipersensitivitas. Yang pertama, mengidentifikasi alergen. Perlu kita ketahui bahwa di tubuh atau sistem kekebalan tubuh kita ini alergi terhadap apa saja, baik itu hewan peliharaan, serbuk sari, ataupun debu, sehingga perlu untuk kita menghindari paparan-paparan tersebut. Langkah selanjutnya yaitu mengonsumsi makanan yang mempunyai gizi yang seimbang.